Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhidayah Yulianti dengan NIM 16014200087 dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan PAUD. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen PAUD, ruang lingkup manajemen PAUD, tujuan manajemen PAUD, dan fungsi manajemen PAUD. Selamat menyaksikan. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen PAUD. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen, atau kata dasarnya yaitu manage yang artinya mengelola. Jadi, manajemen memiliki arti pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada di suatu lembaga. Dengan demikian, pengertian manajemen PAUD adalah suatu upaya untuk mengelola, mengatur, dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Lalu masuk pada pembahasan kedua, yaitu mengenai ruang lingkup manajemen PAUD. Dalam manajemen PAUD, ada banyak hal yang harus dikelola mulai dari awal pendirian sekolah, tata kelola, hingga pada pengembangan sekolah PAUD. Ruang lingkup manajemen PAUD meliputi apa yang dikelola, bagaimana caranya, bagaimana merencanakannya, dan kemana manajemen PAUD akan diarahkan. Dan pada manajemen PAUD ini meliputi ruang lingkup yang pertama, manajemen kurikulum, manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan, manajemen anak didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen desain lingkungan, manajemen proses input dan output, dan yang terakhir, manajemen pengawasan atau supervisi. Lalu selanjutnya yaitu masuk kepada pembahasan ketiga mengenai tujuan manajemen PAUD. Manajemen PAUD bertujuan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kunci keberhasilan manajemen sekolah PAUD dilihat dari dua hal tersebut, yaitu efektif dan efisien. Efektif dalam manajemen PAUD dapat diartikan sebagai indikasi terlaksananya semua program PAUD secara tepat serta melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD tersebut. Lalu untuk efisien, berkaitan dengan efisiensi atau penghematan, yaitu program PAUD terlaksana dengan sumber daya seminimal mungkin. Lalu masuk kepada pembahasan keempat, yaitu mengenai fungsi manajemen PAUD. Ada 4. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sudah dituangkan ke dalam visi misi lembaga dan strategi untuk mencapai tujuannya. Usahakan dalam membuat perencanaan dilengkapi dengan tabel penjadwalan atau time schedule, kapan program mulai dan selesai. Perencanaan ini akan membuat program berjalan matang dan tepat. Lalu yang kedua yaitu pengorganisasian. Selain perencanaan yang matang, hal yang tidak kalah penting dalam keberhasilan program PAUD adalah pengorganisasian. Bagilah tugas secara profesional sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing sumber daya individu yang ada. Dengan adanya manajemen PAUD, pengorganisasian akan dapat dilakukan dengan mudah karena komponen PAUD yang ada di dalamnya terdapat sumber daya dapat bekerja bersama-sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Seorang pengelola PAUD tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan intern lembaga yang dipimpinnya. Ia harus melihat keluar untuk mencari ide dan inspirasi baru agar PAUD yang dipimpinnya bisa maju. Pengelola PAUD juga harus mengajar di kelas dan tentu jam mengajarnya tidak sebanyak guru-guru lain, karena ia juga harus tahu kondisi lapangan dengan instansi yang dipimpinnya, sehingga ia mengetahui persis program yang bagaimana dan yang seharusnya dilaksanakan. Lalu yang keempat yaitu pengawasan.
Dengan adanya manajemen PAUD, pengawasan akan menjadi lebih mudah karena pengelola PAUD akan membagi pekerjaan terhadap individu-individu yang terlibat guna mencapai tujuan. Sebuah rencana program harus diawasi, dikontrol, disupervisi, yang tujuannya bukan untuk menilai baik atau buruk, akan tetapi seorang kepala sekolah harus memberikan motivasi, arahan dalam lebih mengoptimalkan lagi hasil kerja yang dicapai para individu. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian manajemen PAUD, ruang lingkup manajemen PAUD, tujuan manajemen PAUD, dan fungsi manajemen PAUD. Semoga video saya ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.